Baik, kita lanjutkan dialognya. Jadi, Bang Nikolai, kalau dari pihak keluarga sendiri, ketika memang sudah mengetahui ada fakta, sudah ada check-in lebih dari 25 kali, tapi telepon genggam sampai sekarang masih belum ditemukan, begitu. Arah dari keluarga sejauh ini seperti apa? Selain meminta memang ada yang pengungkapan kasus yang lebih jelas dari sekarang. Ya, arah dari keluarga bagaimana? Arah apanya? Arah anginnya atau arah apa? Bahwa keluarga sampai sekarang juga tidak menerima fakta bahwa ini tidak ada keterlibatan orang lain begitu ya? Ya, kami tetap mengatakan bahwa ini harus diperdalam. Untuk dapat memperdalam itu harus gelar perkara. Karena ternyata kemarin itu bukan gelar perkara. Yang disampaikan dalam konvers tanggal 29 itu hasil kesimpulan ahli. Kami tanyakan langsung ke beberapa penyelidiknya. Mengatakan bahwa memang belum pernah gelar perkara. Nah, segera lakukan gelar perkara, naikkan ke tingkat penyidikan supaya ada upaya paksa. Memanggil orang-orang yang diduga terlibat atau mengetahui peristiwa itu, baik tentang almarhum, tentang peristiwa itu, dipanggil. Panggil sekali dua kali tidak mau, upaya paksa kan? Ya kan? Kalau dalam tingkat penyidikan, kalau penyelidikan nggak ada upaya paksa. Itu. Kemudian kami minta supaya diteliti secara mendalam benang merah. Apakah ada hubungan check-in dengan kematian korban? Ya kan? Tentu ada pihak yang merasa marah atau dirugikan. Siapa pihak itu? Jadi kalau dari pihak keluarga itu asumsinya kami bukan berasumsi. Oke, kalau pihak keluarga ini lebih mengarah kemana? Apakah karena ada hubungan antara Vera dan juga ADP, atau dari sisi kan sempat dikatakan ADP ini sering kok menjadi saksi dalam kasus-kasus besar. Lebih kemana sebenarnya, Pak? Sebenarnya masalah menciptakan adanya hubungan privasi ini bukan kami kan? Itu dari pihak penyelidik. Ya. Nah, kalau mau dipakai skenario itu, cover itu mau dipakai, ya ini sebagai pintu masuk untuk pengungkapan kasus. Jadi dengan adanya check-in ini pintu masuk sebenarnya. Pintu masuk dari kasus itu bisa ditarik, diurai. Benang kusutnya ini kan diurai. Jadi bagi kami substansi permasalahannya sebenarnya bukan di masalah check-in. Substansi permasalahannya ada pada masalah pekerjaan sebenarnya. Nah, oleh karena itu dalami atasannya. Atasan ADP ya? ADP, dalami atasan ADP. Dia pernah ditugaskan apa saja dan kemana saja harus terbuka. Memang tugas seorang diplomat itu, atau staf diplomat kadang-kadang seperti intelijen. Kenapa ini mengarah ke atasan ADP, Pak? Mungkin bisa elaborasi. Yang mengetahui tentang kemana ADP pergi di luar negeri di mana, yang mengetahui tentang tugas-tugas dari ADP adalah atasan kan? Oke. Kan? Pak Arianto, apa yang bisa dilakukan pihak kepolisian? Banyak mungkin keinginan dari pihak keluarga. Ya, kalau saya melihat tadi ya dari pembicaraan ini, kira-kira pembicaraan ini adalah mengarah kepada kemungkinan apa yang terjadi dari kasus ini. Saya membaca paling sedikit ada 3. Apa itu, Pak? Satu, sementara dari penyidik berkesimpulan bahwa ini kemungkinannya itu tadi ya yang saya sampaikan itu. Kemudian dari pihak keluarga, dan ini saya kira masuk akal juga. Kemungkinan bahwa ini akibat daripada orang yang tidak senang ya dengan perbuatan dia itu tadi. Atau yang ketiga adalah karena posisi dia itu sebagai orang yang dulu menjadi tokoh saksi kunci dalam kasus yang besar. Sehingga kemungkinan kasus ini ada 3 kemungkinan. Satu yang tadi yang sudah diumumkan oleh para penyidik itu. Yang kedua adalah kemungkinan daripada yang rasa cemburu atau apa itu tadi. Dan yang ketiga adalah kemungkinan karena posisi dia itu sebagai posisi kunci sebagai saksi. Nah, mestinya arah daripada penyidikan itu kepada 3 butir ini. Jadi kalau yang satu sudahlah, sudah nggak usah dibahas karena sudah diumumkan oleh penyidik. Tapi yang satu ini mestinya ya memang saya kira ya wajar. Harusnya kalau memang kita mengarah pada yang kedua ini, maka yang harus diperiksa itu tadi temuan-temuan yang itu tadi. Kemudian yang bersangkutan mesti diperiksa ulang. Pihak yang dirugikan. Yang dulu kan mungkin sebelum ada temuan-temuan ini kan dulu kan pertanyaannya mungkin masih landai-landai aja. Tapi dengan adanya temuan ini kan harus bisa diperdalam itu untuk menentukan mengarah kepada kemungkinan yang 2 ini tadi. Mungkin dari sini nanti dia akan merambet kepada orang yang ketiga yang ada di situ itu tadi. Kemudian orang mungkin ya siapa yang ada hubungan keluarga dengan ini akan diperdalam ke situlah kurang lebih gitu. Kalau kita asumsinya kepada yang 2 ini. Nah, kalau untuk yang ketiga itu tadi seperti Bapak
menyarankan itu tadi, atasannya itu tadi. Ini hanya kalau kita memungkinkan yang 3 ini, maka yang tahu persis kerawanan posisi dia itu kan pimpinannya kan. Atasannya ya. Nah, disitulah itu dengan cara mencari penyelidikan kepada itu mungkin akan sedikit menambah bukti ya, arah ataupun kecurigaan ataupun bukti-bukti yang mungkin bisa dikumpulkan kembali sehingga kesimpulan yang pertama yang itu adalah bunuh diri itu bisa dinafikan dengan yang ini. Kira-kira posisinya kasus ini kalau dari pemahaman saya kayak gitu. Bisa seperti itu ya. Iya. Terakhir Mas Vincent, apa yang bisa dilakukan nantinya? Ya, saya pikir ini memang harus diperdalam ya, karena semakin banyak informasi kan semakin banyak kecurigaan. Sebetulnya juga itu semakin banyak cara untuk menemukan titik terang daripada pembunuhan ini gitu ya. Nah, kalau menurut saya karena ini banyak beberapa asumsi seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum tadi, kuasa hukum korban, ya kalau perlu, kalau itu misalnya berkaitan dengan pekerjaannya, ya untuk lebih terang suatu tindak pidana pembunuhan ini, ya kalau menurut saya perlu mungkin dibentuk tim pencari fakta gitu ya. Apakah itu dibentuk oleh presiden yang melibatkan Komnas HAM dan lain sebagainya, supaya apa? Supaya ini menjadi perhatian untuk mengungkap apakah betul hanya sekedar hubungan yang bersifat pribadi atau berhubungan berkaitan dengan pekerjaan gitu. Nah, tapi tentu teman-teman penyelidik kan sudah bekerja keras ya. Tetapi dorongan-dorongan seperti ini semakin banyak yang tidak bersesuaian, ini akan memungkinkan pekerjaan-pekerjaan penyidik juga semakin banyak. Nah, oleh karena itu, supaya ini bisa terungkap titik terang tindak pidananya seperti apa. Nah, ini kalau saran saya, ya bisa saja didorong supaya dibentuk tim pencari fakta gitu ya. Supaya dalam target tertentu ini bisa terungkap apakah memang ada persesuaian soal check-in atau berkaitan dengan tugas-tugas penting yang dikerjakan oleh ya risiko. Bagaimanapun kan diplomat ini kan bukan pekerjaan yang tidak berisiko. Semua pekerjaan ada risikonya. Tapi pekerjaan seperti diplomat, apalagi tadi perlindungan WNI, dia juga sering diminta sebagai saksi-saksi kunci. Nah, kalau dalam teori kecurigaan ini kan bisa saja ini mengarah ke situ gitu. Nah, itulah kenapa kemudian diperkuat ya pemeriksaan saksi yang paling dekat dengan si korban selama dia bekerja dalam aktivitas pekerjaannya. Karena bisa jadi ini berhubungan misalnya bukan pekerjaan dalam 1 tahun, bisa yang 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, gitu. Namanya orang kalau misalnya ada sesuatu hal yang apakah dirugikan, bisa jadi kejadiannya 10 tahun kemudian. Termasuk tadi dikatakan sebelumnya ya, pada saat di Jepang begitu ya, padahal kan tugas sebelumnya adalah Argentina. Betul. Ada kecurigaan pada saat di Jepang, tapi ya kita harapkan dengan adanya potongan-potongan puzzle baru ini bisa terungkap dengan jelas dari helikopter view begitu ya. Satu hal, Bas. Jadi beliau kan pernah bertugas di Timor Leste. Kita tahu daerah Timor dan Nusa Tenggara itu daerah basis untuk perdagangan orang. TPPO ya. TPPO. Penjualan orang kerja di luar negeri dan sebagainya. Ini basis. Mungkin Pak Arianto tahu itu. Bahwa basis NTT di Pulau Timor ini basis. Nah, inilah perdalam. Gitu kan. Nah, kemudian ada korelasinya nggak? Ada korelasinya. Jadi saya sepakat dengan Pak Arianto, ini sudah mengerucut sebenarnya. Kedua pokok ini. Seperti Pak Mandrova tadi sampaikan. Ini sebenarnya sudah mengerucut. Tinggal sekarang penyelidik, gelar perkara naikkan ke penyidikan. Tadi ada pihak-pihak yang bisa diminta keterangan juga di dalam secara paksa dalam kata kutip begitu ya. Iya. Statusnya sudah naik. Baik, terima kasih Bapak-bapak, kita harapkan memang segera terungkap dan juga titik terang dari kasus ini bisa segera terlihat ya. Baik pemirsa, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi banjir bandang kiriman menerjang ibu kota Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sesaat lagi tetap bersama kami.